Selamat malam, Miss Maura. Saya mau langsung to the point aja. Apa isi jurnalnya, Mel? Yang jelas nggak ada urusannya sama sekali sama kamu. Kalau ini ada hubungannya sama Tristan, ada hubungannya juga ke saya. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu kasih tau ke saya apa isi jurnal, Mel. Saya udah pernah bilang sama kamu, kalau kamu masih terobsesi sama Tristan, tolong jangan libatin saya. Saya bener-bener bingung sama kamu. Kamu ingin Mel itu menjadi seutuhnya milik kamu, tapi kamu bagi kesempatan ini ke Tristan. Kalau menurut saya nggak ada salahnya ya, kalau kita kerjasama untuk mendapatkan cinta kita. Tujuan kita emang sama, tapi kita beda jalur. Jadi percuma kamu ngomong juga. Keputusan saya tetap sama. Ki, bentar. Saya minta tolong banget sama kamu, tolong kamu pikirin lagi ya. Gak ada salahnya kita kerja sama. Kalau sampai Mel nggak kembali, saya bisa mengisi kekosongan hatinya Tristan, dan Tristan akan menjadi milik saya seutuhnya. Dan saya ingetin ke kamu, kalau sampai Mel kembali, jangan sampai Mel bisa ketemu sama Tristan. Tristan harus bener-bener bisa move on dari Mel. Kamu paham kan maksud saya? Saya paham maksud kamu. Tristan itu emang harus move on dari Mel. Tapi sorry, saya bakal melakukannya dengan cara saya sendiri. Bukan cara kamu. Dan saya peringatin kamu sekali lagi, jangan pernah libatin saya dalam masalah kamu. Oke? Permisi. Mel kelihatan lagi bimbang dengan dua pilihan. Apa yang dimaksud itu gue sama Rizky ya? Kasihan kamu, Mel. Ternyata kamu ngerasa tertekan ya sama kita berdua. Mel, kamu di mana sih? Please, aku harap kamu cepat pulang ya. Karena aku mau minta maaf sama kamu langsung. Karena aku udah bikin kamu gak nyaman. Akhirnya Om Riman mau pulang ya sayang. Akhirnya Om Riman mau istirahat di rumah. Saya khawatir kalau Om Riman kelamaan nunggu di sini nanti Om Riman yang ngedrop. Tapi kamu juga harus pulang.
kamu juga harus istirahat. Gak apa-apa kok aku sendirian di sini nungguin ibu. Ya kali sayang, mana mungkin sih saya ninggalin calon istri saya sendirian. Saya pastikan di sini nemenin kamu. Kalau suatu hari nanti aku yang duluan pergi dari dunia ini, kamu gimana? Kamu kenapa tiba-tiba nanya gitu sayang? Ya nggak mungkin lah, kita kan akan menua bersama sehidup semati. Ya itu kan rencana kita sebagai manusia. Kalau semesta ini punya kehendak yang lain, kita nggak tahu. Dulu kan aku pernah kehilangan kamu. Dan itu saat-saat terburuk dalam hidup aku. Ibu juga pernah cerita, dulu waktu ayah meninggal, itu juga saat yang paling terburuk dalam hidupnya ibu. Butuh waktu bertahun-tahun buat ibu memulihkan hati ibu. Ya udahlah sayang, kamu juga kenapa sih tiba-tiba mikirin soal itu? Jangan ngomongin soal itu ya, ngomongin yang lain aja. Lagian kamu nggak perlu mikir kayak gitu. Yang sekarang perlu kamu pikirin itu ibu dan kesembuhan ibu. Gak usah mikirin yang lain. Tapi aku takut terjadi apa-apa sama ibu. Aku nggak tega kalau harus lihat bapak hancur. Yang paling penting sekarang itu kita doain ibu ya. Kita harus tetap optimis. Dan kita harus berharap kalau ibu bakal baik-baik aja. Perasaan aku nggak tenang begini. Nggak karuan banget gimana ini ya. Aku kangen banget lagi sama Mimi. Biasa di rumah ini ada Mimi, sekarang sepi banget. Aduh. Oh, God. Apa aku bangunin Jojo ya? Gak enak juga sama Jojo. Udahlah. Jojo? Kamu udah tidur, Jo? Jo? Anterin saya ya, Jo. Kayaknya tidurnya pulas banget. Jo? Jojo? Kan tidurnya pulas banget. Semalam mana nggak tidur. Sudahlah.